Halo, assalamualaikum. Welcome back again with me, Robby Reptile Family. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas salah satu ular yang agak pecicilan ini. Ini adalah ular terbang. Mungkin banyak yang belum tahu ya, kenapa ular ini dinamakan ular terbang. Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Oke guys, yang pertama, nama latinnya ini adalah Chrysopelea paradisi. Oke, atau nama common bulenya itu adalah Paradise tree snake atau Paradise flying snake. Ya, jadi flying sama aja ya kayak ular terbang. Jadi namanya ini flying snake, ular terbang. Ini masih masuk dalam keluarga Colubridae. Jadi sama kayak corn snake, kayak ular tikus sama. Cuma dia arboreal. Dia hidup di pohon-pohon tinggi di hutan. Gitu guys. Jadi ular ini termasuk jenis Colubridae ya. Jenis-jenis seperti ular tikus pada umumnya. Ular ini maksimal panjangnya hanya sampai 1,2 meter. Wah, ini ular ini memang nggak bisa diem. Karakternya memang super jumpy parah ya, karena dia tipe pemanjat dan juga dia bisa terbang. Nah, ini yang menarik. Kenapa ular ini kok bisa terbang? Nanti saya akan jelaskan konsep terbangnya seperti apa sih flying snake ini. Oke? Yang pertama, dia hidup di Asia ya, di negara Asia rata dia ada, termasuk di Indonesia ini juga ada. Yang Indonesia itu ada 2 jenis kalau nggak salah ya, yang dari Sumatera sama Kalimantan, Krio apa gitu belakangnya ornata. Kalau yang ini paradisi. Ini yang di Jawa ini guys. Kebetulan yang di Jawa ini saya dapat pinjem ya, punya teman, dia juga miara ini. Dan juga sudah agak lama piara sih, mungkin 1 bulanan. Ini juga WC ya, bukan breeding. Jadi ini masih agak liar, makanya ini juga karakternya masih kecicilan. Di alamnya, ular ini memang hidup di pohon yang sangat tinggi, terus di dalam hutan yang lebat. Jadi kalau di sawah-sawah atau di perkebun-kebun itu memang jarang ditemuin, hampir tidak ada. Karena hewan ini memang hewan yang agak langka ya guys. Jadi dia cuma ditemukan di hutan-hutan yang lebat seperti di Taman Nasional ataupun di dataran-dataran tinggi gitu ya. Pengalaman saya pernah menemuin ular ini langsung di alamnya, yaitu di Taman Nasional Baluran, tepatnya di Pantai Bama. Wah ini guys, guys.
Udah mulai nggak enak ini guys. Di Pantai Bama, waktu itu di warungnya itu, di warung Pantai Bama, saya melihat langsung dia lagi berburu tokek, anak tokek ya. Posisi makan dia makan tokek. Jadi makanannya ini macam-macam guys. Rata-rata makanannya kadal, bisa cicak pohon, cicak macam-macam, cicak terbang juga ada. Terus anak tokek, burung juga, anak burung dia juga mau. Terus kenapa juga ini jarang-jarang orang menemui ya, kelihatan karena hewan ini full di atas pohon. Dia jarang sekali ada di tanah. Pohonnya pun pohon yang tinggi ya guys, tapi bukan pohon jati. Dia lebih suka pohon-pohon yang rindang gitu. Di pohon yang rimbun dan tinggi. Biasanya di daerah-daerah hutan yang masih sehat ya, yang lebat, ini masih ada guys. Tapi untuk menjumpainya pun sangat susah. Ini sempat juga pernah viral dulu di National Geographic atau Animal Planet kalau nggak salah ya. Ada video yang ngebahas dia pas lagi terbang. Makanya dia dikasih nama ular terbang. Sebenarnya hewan-hewan yang terbang banyak sih selain ular. Ada katak terbang, ada tupai terbang, banyak sih yang terbang-terbang. Nah, saya kasih tahu ya guys, sebenarnya ini bukan terbang. Dia hanya meluncur dari pohon satu ke pohon lainnya. Istilahnya kalau di dalam dunia hewan itu perpindahan, gliding, meluncur, melompat. Cuma kalau orang yang sekilas melihat seperti terbang. Nah, ini kuncinya ada di bagian bawah sini guys. Nah, dia kalau meluncur atau gliding ya, meluncur dari pohon ke satu pohon ke pohon lainnya, dia akan bergerak seperti apa itu ya? Menggerakkan tubuhnya spiral seperti gini untuk melawan arah angin mungkin ya. Terus memipihkan bagian perutnya. Jadi sangat pipih. Jadi sampai sama kayak sugar glider lah kalau teman-teman tahu, atau tupai terbang. Di sininya ada selaputnya ya. Nah, katak juga ada di selaput kakinya kalau yang terbang itu meloncat. Sama seperti ini konsepnya. Dia meluncur, bukan terbang ya, meluncur. Cuma bisa sampai 100 meter loh guys. Jadi dia bisa meluncur dari pohon satu ke pohon lainnya tuh jarak sampai 100 meter. Dengan memipihkan tubuhnya dan meliuk-liukkan badannya. Nah, jadi dia perpindahannya dari pohon ke pohon melalui meluncur. Cuma karena biar lebih simpel, akhirnya diberi nama ular terbang. Karena nggak asik juga ya kalau ular seluncur, nggak enak gitu. Terlalu ribet lah. Jadi dinamakan flying snake atau ular terbang. Karena kemampuan khususnya itu dia bisa meloncat sampai 100 meter dari pohon tinggi ke pohon tinggi lainnya dengan cara memipihkan bagian tubuhnya dan meliuk-liukkan badannya ke sasaran yang akan dituju. Seperti itu guys. Ular ini nggak bisa gede ya, maksimal dia cuma sampai 1,2 meter, itu sudah mentok. Ini kalau saya perkirakan ya, ini adalah jantan. Kenapa saya tahu ini jantan? Karena beberapa yang lalu saya sempat belajar mengenai ular ini. Untuk yang betina dia lebih bongsor, lebih gede, 1 meter lah. Terus warnanya juga lebih, wah ini guys, ini lagi ngamuk lagi ini guys. Warnanya juga lebih nggak warna-warni lah, kadang cenderung hijau saja gitu. Kalau ini kan bisa lihat sendiri, di sini ada warna merahnya, terus ada warna hijaunya, warna-warni kalau yang jantan. Jadi ini visual jantan sepertinya ya, sepertinya jantan. Nanti bisa dilihat di video close up-nya ya. Ini kayaknya jantan ini. Nah ini, karena dia lebih berwarna-warni dan juga lebih kecil, itu ciri khas jantan. Kalau perempuan lebih bongsor, terus warnanya juga cenderung hanya sedikit satu warna gitu, hijau aja gitu. Makanya kalau teman-teman pernah miara, kok beda bang punya saya kok nggak seperti itu ya warnanya, kok kurang menarik ya, itu mungkin betina. Itu cukup menarik sih. Ini juga punya bisanya tapi ringan, male venom. Berbisanya ini efektifnya hanya untuk mangsanya, itu untuk kadal dan burung-burung kecil. Untuk ke manusia paling kegigit efeknya hanya bengkak dikit atau gatal-gatal, sama kayak ular pucuk lah, seperti itu. Tapi kalau untuk kadal, kadalnya bisa langsung lemes, mati, bisa langsung dimakan. Itu guys, cukup keren sih. Saya paling suka sih sama warnanya ini ya. Wah, mungkin paradisi, karena
seperti parades ini. Warna kulitnya keren banget ini, khas Asia ini kalau menurut saya nih. Gini guys, untuk teman-teman yang mungkin, Bang kalau dipelihara boleh nggak sih? Sebenarnya boleh sih, karena ini tidak, walaupun langka, belum termasuk hewan dilindungi. Boleh-boleh saja sih, tapi nggak disaranin piara yang hasil tangkapan liar. Lebih baik yang captive breeding ya, yang ternakan. Soalnya sudah banyak yang ternak ular ini, cukup gampang kok. Nanti setup kandangnya sebenarnya ini sama kayak ular pucuk, jadi harus ada ranting-ranting karena dia arboreal, dan tempatnya juga harus agak tinggi, bukan pendek. Soalnya kalau dia sudah salah tempat atau salah displaynya salah, dia cenderung akan mogok makan. Paling gampang sih dikasih makan cicak kalau untuk dipiara. Ini karakternya lumayan anteng ya. Biasanya ini super jumpy karena dia bukan mau gigit sebenarnya, dia cuma mau kabur. Karena kebiasaan dia ini kabur, loncat jauh gitu. Jadi kalau di handle pakai tangan ini lumayan kesulitan juga, apalagi ularnya kecil seperti ini ya guys. Oke. Apalagi ya, makanya sih kalau dipiara cicak itu saja. Karakter lainnya mungkin nggak ada ya, ya cuma super jumpy aja. Gigit ya pasti gigit juga sih. Kalau gigit dia cuma efeknya ke manusia, gatal-gatal atau paling mentok lah bengkak. Tapi untuk ke mangsanya bisa langsung mati. Jadi bisanya bisa rendah lah, sama ular pucuk, ular tambang ya, seperti itu. Gatal-gatal lah. Ini di Pulau Jawa juga banyak guys. Cuma di pelosok hutan-hutan yang lebat. Kalau di perkebunan atau di sawah kayaknya hampir tidak ada ular seperti ini. Oke guys, saya juga agak takut karena belum pernah digigit ini ya. Ini ular masih belum jinak sebenarnya, karena jarang dipegang sama ownernya. Ini saya juga dapat pinjem nih. Terima kasih buat yang sudah minjemin, Wendra, minjemin ular cantik ini. Ular terbang, Paradise Flying Snake. Mungkin itu aja ya tentang ular ini. Nanti saya kalau dapat video dia pas lagi loncat, video orang sih, saya tampilin juga ya, kenapa dia sampai dinamakan ular terbang. Nanti saya kasih skillnya dia pas lagi terbang, oke? Kalau teman-teman punya pertanyaan lain seputar ular terbang ini atau hewan-hewan lain, langsung aja, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, komen aja, nanti saya balas satu-satu. Pasti saya balas, asalkan saya tahu. Makanya langsung di subscribe, nyalakan loncengnya biar saya tahu ada sesuatu di video saya gitu. Bisa langsung saya fast respon. Guys, cukup sekian dulu video singkat tentang ular kecil yang cantik ini. Kita akan ketemu di video-video menarik lainnya. Dukung terus untuk selalu tetap ngebahas hewan-hewan yang ada di dunia ini, di Indonesia juga, dan hewan-hewan eksotik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.